Selamat bertemu kembali dengan saya Moses Laksono Singgih. Kali ini saya akan menjelaskan prompting AI yang efektif. Artinya prompting bagaimana kita mengetikkan perintah di program-program artificial intelligence sehingga bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Semestinya saya tidak ingin menjelaskan ini, tetapi beberapa hari terakhir ini saya masih menemukan prompting dari murid-murid saya yang tidak tepat sehingga tidak menghasilkan yang diinginkan. Nanti ada contoh-contoh yang akan saya tunjukkan bagaimana prompting yang tidak tepat dan bagaimana prompting yang tepat sehingga Bapak Ibu Saudara bisa memanfaatkan AI ini ya dari sekedar mesin pencari ya menjadi asisten yang strategis ya, asisten yang sangat berguna untuk pekerjaan kita melalui instruksi yang terstruktur. Jadi instruksinya perlu terstruktur, beberapa keywords atau beberapa hal akan saya jelaskan pada berikutnya ini. Oke, ini adalah ngobrol biasa yang hasilnya ini ya tidak terarah ya, hanya bertanya dan berharap AI menebak maksud Anda. Tidak bisa ya, AI tidak bisa menebak maksud kita. Kita harus memberikan perintah yang jelas ya. Kalau promptnya atau perintahnya itu kabur, jawabannya juga kabur. Kenapa? Karena AI itu punya database yang sangat besar. Kalau kita bertanyanya kabur, maka dia bisa menjawab dari semua database yang ada itu. Jadi ambil salah satu karena kalau diberikan semua kita akan bingung juga ya. Karena itu kita perlu mengubah dari chatting yang global ini menjadi perintah atau prompt yang mengarahkan atau directing ya. Memberi arah berpikir, batasan, peran, dan konteks secara terstruktur. Prompt yang jelas akan mendapatkan jawaban yang tajam. Prompt yang baik bukan sekedar bertanya, artinya bertanya secara global, tetapi mendesain instruksi. Mendesain artinya ada tahapan-tahapan yang perlu kita lakukan untuk membuat instruksi untuk artificial intelligence. Ya, ini 5 hal yang perlu kita perhatikan. Ini akan saya jelaskan beberapa kali dalam penjelasan ini. Pertama, kita perlu menentukan memberikan peran kepada AI. Ya, bukan perannya penanya, bukan ya, tapi perannya AI. Menentukan AI bertindak sebagai apa. Maunya ChatGPT berperan sebagai apa gitu ya. Kita perintahkan. Nanti ada contohnya. Konteksnya, latar belakang masalah dan situasinya. Ya, untuk mahasiswa S1, mau untuk mahasiswa program sarjana, gitu ya. Untuk mahasiswa yang tidak, yang S1-nya bukan bukan bidang yang sama, begitu ya. Konteksnya harus kita tunjukkan dulu. Lalu AI itu diberi tugas apa? Instruksinya harus spesifik, yang instruksi spesifik yang harus dieksekusi itu apa? Gitu ya. Jadi harus spesifik. Bentuk luarannya apa? Tabel, gambar, daftar, prioritas begitu ya. Kita harus harus nuliskan. Ya. Kalau kita batin bahasa Jawanya begitu ya. Kalau kita batin, oh nanti paling-paling jadi tabel. Ya kita nggak minta ya nggak dikasih gitu ya. Lalu kriterianya apa? Standar kualitasnya paling tinggi, gayanya eksekutif minimal atau apa? Atau batasannya apa? Kalau kita melakukan 5 hal ini untuk prompt AI, maka outputnya akan presisi dan terarah. Ya, contoh peran menentukan kepakaran dari sudut pandang spesifik. Bertindaklah sebagai dosen teknik industri yang ahli bidang produktivitas manufaktur. Ini bidang bidang saya. Ya, konteksnya
memberikan pijakan, audien, penjelasan yang supaya tidak melenceng. Saya sedang menyiapkan materi kuliah rekayasa produktivitas untuk mahasiswa S1 atau program sarjana. Gitu ya. Tasnya, jelaskan konsep Green Productivity, hubungannya dengan Lean Six Sigma, dan contoh aplikasi di industri makanan. Nah, maka dia akan mengerjakan ini. Ya, yang berikutnya, susunlah dalam bentuk poin-poin yang terstruktur. Yang lain lagi, susunlah dalam bentuk prioritas, gitu ya. Lalu, kriterianya, gunakan bahasa akademik yang jelas dan berikan contoh praktis. Nah, kalau perintahnya spesifik seperti ini, maka hasilnya akan spesifik gitu ya. Oke. Contoh yang kurang tepat dan contoh yang tepat ya. Contoh kasus penggunaan yang kurang tepat yang sebelah tengah ini. Jelaskan produktivitas ya, ya dia bingung juga produktivitas banyak gitu ya. Jelaskan konsep produktivitas dalam konteks teknik industri. Uraikan definisi, rumus dasar, faktor yang memengaruhi, dan contoh penerapan di manufaktur. Gunakan bahasa akademik yang mudah dipahami mahasiswa satu. Nah, kalau kita memberi perintah yang jelas begini, maka ChatGPT, Google atau yang lain-lain akan menjelaskan secara lengkap. Ya, revisi tulisan akademik, perbaiki paragraf ini ya dia bingung. Yang mana itu perbaikinya arahnya kemana gitu ya. Perbaiki paragraf berikut agar sesuai dengan gaya penulisan artikel jurnal internasional bereputasi. Dia mengerti ya kriteria jurnal internasional bereputasi. Pertahankan makna asli, tingkatkan koherensi antar kalimat, kurangi pengulangan dan gaya akademik yang natural. Nah, karena sebagian besar atau komentar yang kurang baik tentang artificial intelligence adalah bahasanya tidak natural. Ya, contoh yang lain lagi. Ya, tentang struktur presentasi. Buatkan slide tentang Lean Six Sigma. Nah, ini kan umum sekali. Buatkan outline presentasi 10 slide tentang Lean Six Sigma untuk eksekutif manufaktur. Gunakan alur, latar belakang, persoalan, konsep, manfaat, studi kasus, langkah implementasi, tantangan, faktor, dan takeaways. Setiap slide maksimal 4 poin, judul singkat dan profesional. Nah, kalau perintahnya jelas seperti ini, maka akan menghasilkan yang lebih spesifik, gitu ya. Nah, pecah masalah kompleks dengan memaksa AI berpikir secara bertahap. Ya, contohnya, ya, jadi instruksikan AI untuk mengikuti alur logika spesifik, chain of thought, atau berikan kerangka pola yang harus ditiru. Pertama, kita minta, kita umpamanya kita upload file atau kita memberikan ide tertentu, ya, atau kita memasukkan eh, YouTube tertentu linknya gitu ya. Lalu kita minta identifikasikan masalah. Ya, atau kita mendeskripsikan persoalan di pabrik begini, 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 pabriknya begitu gitu ya. Dari penjelasan itu kita minta identifikasi masalah. Lalu kita minta alternatif solusi, maka akan diberikan beberapa alternatif solusi. Rekomendasikan prioritas. Nah, nanti akan diberikan gitu ya. Karena ini kan sudah meskipun tulisannya hanya sedikit, tetapi sudah cukup spesifik tulisannya. AI lebih cepat, akurat jika diberi contoh pola. Misalnya, satu judul, dua latar belakang, tiga solusi gitu ya. Ini akan lebih lengkap. Gitu ya. Oke. Nah, input awal kirimkan prompt dasar, lalu kita lihat hasilnya ya. Jadi evaluasi auto pertama ini. Setelah itu dari hasil ini kita pertajam lagi. Contohnya tadi saya meminta mahasiswa saya melakukan prompt di ChatGPT, ya.
lalu dimasukkan. Ya, saya memberi mengajari lah kasarnya begitu ya. Membuat prompt yang tepat bagaimana. Ya, dia mengatakan eh, carilah ekspor yang paling besar. Loh, ekspor dari mana? Ke mana gitu ya. Lalu dipertajam lagi, ya. Bertajam ekspor dari Indonesia tentang makanan, ya, ke beberapa negara. Nah, jenis makanannya apa saja? Output pertamanya keluar, lalu saya pikir untuk ilmiah kan kita perlu referensi, ya. Lalu dari output pertama ini, prompt di bawahnya adalah berikan literatur. Nah, sudah diberikan literatur. Lalu saya minta dipertajam lagi. Loh, literaturnya kok dituliskan literatur apa-apa-apa kok nggak ada tahunnya. Terus direvisi lagi, tambahi tahun, dan tuliskan referensi eh, dalam format apa. Gitu ya. Jadi dia dibuat lebih spesifik, lebih spesifik, lebih spesifik. Maka hasilnya akan baik. Ya. Jadi jangan 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 eh, terlalu global. Buat lebih akademik. Ringkas menjadi 200 kata. Ubah menjadi tabel. Tambahkan referensi apa. Ya. Buat lebih humanis tidak kaku. Gitu ya. Oke. Nah, ini 5 kesalahan fatal yang memicu hasil halusinasi dan AI-nya bias. Ya. Terlalu umum. Jelaskan artificial intelligence, ya dia nggak tahu ya, dia bisa menjelaskan tetapi jawabannya ya global sekali tanpa audiens. Ya, tadi dituliskan mahasiswa S1, ya, mahasiswa S1 dan mahasiswa S3 berbeda. Mahasiswa S3 lebih scientific gitu ya, atau audiensnya masyarakat umum gitu ya. Format abstrak, AI tidak tahu harus membuat esai, tabel atau poin. Ya, formatnya kita tidak memberitahu sehingga AI tidak mengerti apa yang kita perintahkan. Mengerti tapi ya karena tidak spesifik maka ya bisa esai, bisa tabel, bisa poin-poin, bisa prioritas dan seterusnya. Konteksnya kosong. Jawabannya akan teoritis, tidak menjejak pada kebutuhan nyata. Ya, ini untuk siapa, konteksnya apa gitu ya. Instruksi bertumpuk atau overload. Ya, meminta banyak hal sekaligus tanpa struktur membuat fokus AI melebar. Ada yang mengatakan bahwa sekali kita memerintahkan itu seperti kita mengeluarkan uang tertentu, seperti ya, bukan ini supaya ilustrasi yang mudah. Kalau 2,5 juta sekali ngeprom, umumnya kita mengeluarkan uang 2,5 juta. Untuk ilustrasi sekali lagi, istilahnya token sebenarnya. Kita kita pada saat kita ngeprom kita mengeluarkan token tertentu. Kalau yang kita perintahkan banyak, maka token yang terbatas itu digunakan untuk yang banyak tadi. Hasilnya tidak bisa spesifik. Tetapi yang tadi, yang di sebelah sini tadi, ya, kita pertajam lagi, kita pertajam lagi, pertajam lagi. Artinya kita memberikan uang 2,5 juta, kita gunakan ini. 2,5, lalu ini kurang tepat, kita perintahkan lagi yang lain lagi. Maka hasilnya akan jauh lebih baik daripada kita memberikan langsung banyak. Ya, perintahnya terlalu banyak. Oke. Oke, jadi ini pada prinsipnya ada 5 hal: tentukan peran AI, berikan konteks, jelaskan tugas secara spesifik, tentukan format, dan tentukan kualitas. Contoh prompt yang kurang baik, kurang efektif adalah jelaskan produktivitas. Yang lebih efektif, lebih spesifik ya, bertindaklah sebagai dosen teknik industri dan jelaskan konsep produktivitas dalam konteks manufaktur. Sertakan contoh sederhana, susun dalam bentuk poin-poin yang mudah dipahami. Ya, jadi kembali lagi, peran, konteks, tugas, format, kriteria. Ya, tes praktis, sebutkan target pembaca. Ya, batasi panjang jawaban bila diperlukan, minta struktur yang jelas, gunakan contoh output, lakukan iterasi untuk penyempurnaan. Ya, kesalahan umum, prompt terlalu umum, tidak memberikan konteks, format keluaran tidak ditentukan, terlalu banyak permintaan sekaligus. Ini rangkuman dari penjelasan saya semuanya.
Prompt yang jelas menghasilkan jawaban yang lebih tajam, relevan, dan siap digunakan. Ya, ini contoh template prompt. Nanti akan saya masukkan ke deskripsi supaya Bapak Ibu Saudara bisa mengcopy ya dan menggunakan untuk prompt AI pada waktu-waktu yang akan datang. Oke, terima kasih atas perhatian Ibu Bapak Saudara. Jika ingin berdiskusi lebih lanjut, silakan menghubungi email saya. Mohon bantuan Bapak dan Ibu untuk subscribe, like, dan share kepada teman yang membutuhkan informasi ini. Sampai ketemu pada video saya berikutnya.